Dari pengalaman Pak Martani sebagai pembina pengusaha kecil itu, kendala mana yang biasanya paling tampak jelas gitu dari pengusaha kecil dan menengah kita? Iya, jadi pertama karena memang ketidaktahuan mereka bahwa non jauh di sana itu terbuka Peluang. pasar yang besar sekali. Terus kemudian yang kedua tadi disampaikan Pak Jul adalah masalah psikologis. Jadi belum apa-apa sudah takut dulu. Keder duluan. Jadi takut dulu karena nanti komunikasinya bagaimana. Kalau bayarnya datang ke sini nanti ngomongnya bagaimana dan negosiasi juga bagaimana. Tapi intinya itu karena ketidaktahuan ya. Ya, jadi pertama memang kita harus mensosialisasikan pada masyarakat bahwa di balik sengsara ini ada kenikmatannya gitu. Nah, ini yang mesti didorong sama mereka bahwa ada sisi lain yang bisa membawa nikmat buat kita semua. Tapi upaya kita untuk menuju ke sana, kita harus sama-sama gitu semua. Semua pihak mau belajar dari kegagalan ini, terus kemudian kita mencari siasat yang baru dan sebagainya. Iya, dan kalau saya yakin gitu, pasti sudah banyak sekali yang dilakukan oleh paling tidak pihak pemerintah untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah kita ke arah sana. Tapi kenapa kok kelihatannya kita belum seprogresif atau seagresif pengusaha-pengusaha kecil negara tetangga kita? Katakanlah seperti Pak Martani bilang, itu ada ungkapan yang baik ya, sudah menjadi hukum keteraturan Tuhan, saya kira Pak ya, sesudah kesengsaraan pasti akan ada kemudahan misalnya. Dan saya kira kalau seperti yang saya sebutkan bahwa internasionalisasi itu hambatan itu setidaknya ada kendala psikologis, kemudian operasional, organisasi, kemudian pasar, produk dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada semacam dengan kemajuan telekomunikasi, informasi seperti sekarang yang sebenarnya bisa mengatasi keempat kendala itu sebenarnya. Bahkan tahapan dari internasionalisasi dengan kemajuan teknologi informasi itu bisa dipersingkat. Jadi misalnya yang pertama nyoba-nyoba, kemudian aktif, kemudian sudah full komitmen dan lain sebagainya, itu bisa dipersingkat misalnya. Contoh teknologi informasi ini salah satu teknologi informasi itu banyak sekali Pak. Terima kasih kepada telekomunikasi dan lain sebagainya. Misalnya internet saja misalnya. Nah, internet itu menyediakan banyak sekali fasilitas. Ada email, ada macam-macam. Nah, misalnya kita pakai email saja misalnya. Kita bisa nulis surat, kita bisa cari informasi dan lain sebagainya dengan menggunakan itu, dan responnya itu cepat. Nah, katakan misalnya saya ambil teknologi informasi, salah satunya misalnya internet. Setidaknya internet itu punya 3 fungsi utama misalnya Bu ya. Pertama sebagai media komunikasi, ada email, kalau kita ngirim surat responnya cepat. Yang kedua sebagai sarana market intelligence, sebagai wahana, katakanlah sebagai alat untuk riset sebenarnya. Dan informasi yang available di internet itu luar biasa. Betul. Contoh misalnya apa yang disediakan oleh Statistik Amerika yang merupakan report dari semua kedutaan besar Amerika di seluruh dunia, yang sebenarnya ditujukan oleh Amerika untuk menjadi bahan informasi kepada investor yang berasal dari Amerika untuk masuk ke negara lain. Nah, yang saya lihat misalnya untuk contoh Indonesia misalnya. Nah, State USA ini yang satu situs sendiri di internet itu bukan hanya penting bagi kita untuk keluar negeri, penting juga buat orang kita sendiri untuk mengetahui keadaan kita. Bahkan yang pengalaman saya untuk berkelana di situsnya State USA ini, banyak informasi-informasi yang mungkin tidak kita ketahui di sini, tapi orang lain sudah tahu gitu. Bahkan misalnya yang masalah sembako ini, masalah distribusi misalnya di internet itu, di State USA itu sampai orang-orangnya disebut namanya. Kalau mau distribusi ke Indonesia, channelnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau Anda punya kesulitan, American investor, you can contact this person, 1, 2, sampai alamatnya lengkap, emailnya ada, fax numbernya ada, teleponnya ada, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya, ini contoh tentang negara kita bisa analisa industri di dalam negeri. Dan informasi seperti itu available di seluruh negara. Tentang negara lain juga. Dengan kata lain, kita bisa melihat dengan itu dan diinformasikan kepada para pengusaha kita ya. Betul sekali Mbak. Misalnya begini, kalau itu sudah available, tersedia dan lain sebagainya, kita kan punya secara psikologis kita jadi semangat lagi bahwa untuk produk di luar negeri sana itu ada yang punya kesamaan dengan kita. Kita bisa ngirim email kepada kontak person di sana, dia kasih jawaban. Nah, itu secara psikologis kita sudah terlibat secara tidak langsung dalam global network gitu. Betul. Jadi kita punya semacam percaya diri ya. Cuma masalahnya mungkin Pak Martani di kita ya, bagaimana kita mensosialisasikan. Pertama tentu karena kemampuan atau pengetahuan
katakanlah pengusaha kecil dan menengah kita terhadap teknologi itu sendiri masih sangat